Shalom, selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana kepada orang-orang yang sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu perdebatan yang ada di dalam kehidupan orang Kristen adalah ajaran mengenai keselamatan. Ada yang mengakui bahwa keselamatan itu kekal. Sekali diselamatkan, untuk selama-lamanya selamat. Dan itu ada berbagai macam dukungan dari firman Tuhan yang mendukung keyakinan itu, kepercayaan itu. Tapi ada yang lain juga yang mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Jadi walaupun sekarang orang itu sudah diselamatkan, tetapi pada akhir perjalanan hidupnya bisa jadi dia tidak selamat. Dan itu juga ada berbagai macam ayat dukungan. Tokoh-tokoh yang berdebat ini adalah tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting, sehingga perdebatan itu menjadi serius, hangat, dan bahkan cenderung panas. Tetapi saya pribadi agaknya tidak terlalu tertarik dengan perdebatan apakah keselamatan itu kekal atau bisa hilang. Bagi saya yang penting adalah saat ini. Justru saat ini bagaimana saya bisa menikmati keselamatan itu. Bukan nanti, tetapi sekarang. Apakah saya orang yang diselamatkan? Saat ini kondisi saya bagaimana? Saya tidak tahu nanti. Tetapi saat ini saya hidup dalam keselamatan atau tidak. Dan kelihatannya Rasul Paulus juga mengambil posisi seperti itu, yaitu tidak banyak memperbincangkan atau ikut arus perdebatan hilang atau tidak hilang. Paulus justru menekankan bagaimana orang Kristen hidup di dalam keselamatannya saat ini. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saya akan membaca untuk kita semua ya. Tadi ada gangguan, jadi saya akan membaca sekarang begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, kalau kita mencoba merekonstruksi atau dalam bahasa belajar Alkitabnya itu menyusun logika Paulus, kelihatannya Paulus itu punya maksud yang utama dalam bagian ini, yaitu untuk mendorong jemaat Filipi tetap mengerjakan keselamatannya.
Dan ini menarik, karena orang-orang Filipi itu sudah diselamatkan. Mengapa dia tetap mengerjakan keselamatannya itu? Ada alasannya. Alasannya adalah kamu senantiasa taat. Justru karena ketaatan itulah Paulus mendorong untuk jemaat Filipi itu memiliki kehidupan untuk mengerjakan keselamatannya. Dan bagaimana mengerjakan keselamatan itu? Dengan takut dan gentar. Nah, saya rasa kalau takut dan gentar ini bukan takut kepada genderuwo atau takut kepada hal-hal yang negatif dan gentar kepada hal yang negatif. Tetapi takut dan gentar ini saya memaknai cara begitu waspada, begitu hati-hati, begitu penuh perhatian terhadap keselamatan yang sudah dimiliki. Jangan sampai rusak, jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang. Ya, bahasa Jawanya itu ngemi-ngemi. Nah, bagaimana kita bisa ngemi-ngemi keselamatan yang sudah kita miliki? Kalau kita sudah diselamatkan dan kita kepingin mengerjakan keselamatan itu atau menikmati keselamatan itu dengan cara ngemi-ngemi, dengan takut dan gentar, Paulus kira-kira menunjukkan 3 langkah yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa ngemi-ngemi keselamatan yang sudah kita miliki. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, ini kadang-kadang saya berpikir seperti ini, apa kaitannya dengan keselamatan? Apakah keselamatan itu bisa hilang karena kita berbantah-bantah? Atau keselamatan itu bisa rusak kalau kita bersungut-sungut? Dalam makna ini, dalam bagian ini, kalau kita memaknai supaya kita itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, ini kelihatannya keselamatan pada saat ini. Ada salah satu sumber perdebatan itu adalah alasannya. Apakah seseorang itu bisa punya dasar keyakinan diselamatkan atau tidak? Aku ini wis selamat apa urung? Gitu. Kadang-kadang gitu. Jangan-jangan setelah menjadi Kristen 25 tahun setia ternyata gak selamat. Nah, kalau kita kaitkan dengan kamu senantiasa taat kepada firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus, memang ini kita ada keselamatan yang bersifat posisi, diselamatkan karena iman kepada Kristus. Tetapi secara kondisi, bagaimana saat ini? Apakah saya termasuk orang-orang yang diselamatkan? Itu adalah kita berbicara apakah saya melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Apakah saya melakukan sesuatu tanpa bersungut-sungut? Nah, kalau ada yang menganalisa keselamatan itu bisa keselamatan kekal dan keselamatan temporal. Keselamatan dalam arti nanti dan keselamatan pada waktu saat ini. Dan keselamatan dalam arti diselamatkan oleh iman dalam posisi dan diselamatkan secara kondisi realita. Kalau kita memperhatikan apa yang didorong oleh Paulus supaya jemaat Filipi dalam mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar, dengan melakukan tidak bersungut-sungut adalah supaya apa? Supaya orang Filipi itu, orang Kristen Filipi punya kehidupan yang tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Kalau dalam konteks ini, kita sebenarnya secara sederhana bisa saja juga menjadi tanda untuk diri saya. Apakah saya ini orang yang sudah diselamatkan atau orang yang sudah selamat? Yaitu adalah apakah saya juga memiliki kehidupan yang berbeda dengan angkatan yang bengkok ini? Apakah saya ada dorongan untuk selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas? Dan apa hasil dari kalau kita melakukan
melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah, supaya kita itu berbeda dengan angkatan yang bengkok. Dilanjutkan, akibatnya adalah kita ini akan menjadi bintang-bintang, menjadi sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang menerangi kegelapan. Nah, dalam hal ini juga ini bisa menjadi semacam tolok ukur. Apakah keyakinan saya kepada Kristus itu diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga kehidupan saya itu bisa menjadi cahaya. Wong Jawa biasanya mengatakan, dadi suluh kanggine wong sing blereng, teken kanggo wong sing lagi ora iso mlaku. Artinya, apakah kehidupan kita itu bisa menjadi garam dan terang? Kalau keyakinan saya kepada Kristus dan saya implementasikan di dalam kehidupan bisa menjadi garam dan terang, kita bisa memiliki keyakinan ini. Oh, saya adalah orang yang selamat. Dan ini kita lakukan dengan hati-hati. Dan kita menjaga dengan ngemi-ngemi bahasa Jawanya. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah sambil memegang firman kehidupan. Kata sambil ini bisa dimaknai secara keliru seolah-olah sambilan. Tapi bagi saya itu, ketika kita sedang menjadi cahaya dan ketika kita sedang melakukan dengan tanpa bersungut-sungut, kita memegang firman kehidupan dengan kokoh, memegang firman kehidupan dengan teguh, memegang keyakinan iman. Nah, karena itu saya sangat antusias kalau menghafalkan doa Bapa Kami, keyakinan iman rasuli, dan menghafalkan ayat. Ini adalah salah satu cara saya memegang firman kehidupan itu. Dan kemarin selesai berkhotbah tentang pengosongan diri Kristus dan memiliki pikiran Kristus, saya ada beberapa pengalaman, tantangan bagaimana saya harus sekarang berpikir, saya kan harusnya meneladani Kristus dengan mengosongkan diri. Saya kan harus meneladani Kristus, taat sampai mati, bahkan sampai dihina, tidak mempertahankan hak, dan membiarkan Allah yang membela. Nah, itu memegang firman kehidupan. Kalau saya sementara memegang firman kehidupan seperti itu, ini akan menjadi dasar keyakinan akan keselamatan kita. Kita diselamatkan oleh iman karena percaya, tetapi kita bisa menikmati keselamatan itu secara utuh ketika kita memegang firman kehidupan. Dan yang ketiga, selain melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, kemudian memegang firman kehidupan dan juga bersukacita. Paulus, tetapi sekalipun darahku dicurahkan di dalam korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan ayo kita sekalian bersukacita. Nah, maksudnya apa? Dalam konteks teks ini, dalam konteks pembahasan Paulus sedang membahas mengenai mengerjakan keselamatan. Keselamatan ini perlu kita nikmati dengan bersukacita. Bahkan ketika Paulus saja mengorbankan dirinya, jangan dengan sedih, jangan dengan menyesal, tetapi ayo bersukacita. Paulus mendorong, apapun yang terjadi, ayolah bersukacita, ayolah bergembira. Nah, ini mestinya menjadi gaya hidup orang Kristen. Saya sendiri agak bergumul dengan hal ini, yaitu bergembira dalam semua situasi, bersukacita dalam semua situasi. Itu adalah ciri orang yang diselamatkan. Ada keyakinan yang kokoh, Allah akan intervensi. Saya bergumul, saya berjuang untuk punya keyakinan seperti itu, bersukacita dalam segala keadaan. Bahkan ketika Paulus tahu bahwa dia harus dikorbankan untuk orang lain, dia mengajak jemaat bersukacita, mengajak bergembira menikmati keselamatan. Jadi akhirnya gimana saudara-saudara? Sederhananya itu begini ya. Paulus mendorong supaya orang Kristen
itu hidup di dalam keselamatannya, dan dengan mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut dan gentar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tanpa bersungut-sungut dan memegang firman kehidupan dan senantiasa bersukacita. Biarkanlah orang lain berdiskusi, berargumentasi, dan berdebat tentang keselamatan itu nanti kekal atau hilang. Tetapi kita malah konsentrasi di sini. Sekarang seharusnya saya menikmati keselamatan itu. Sementara atau setelah saya taat menerima Kristus, hidup sebagai anak Allah, saya perlu memegang keselamatan itu dengan takut dan gentar. Caranya melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah, memegang firman kehidupan itu dan senantiasa bersukacita karena Allah akan intervensi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.